Alasan Radit, kenapa sekarang lebih rajin stand up? Sekarang lagi sering stand up comedy, lagi sering keliling. Ini gue lagi dalam rangkaian stand up comedy gue juga. Ini 1 hari setelah kita syuting ini gue lagi ada stand up. Jadi gue udah ada 20 show sampai Desember. Nah awalnya gue gak mau. Kenapa? Terus gue mikir ngapain, capek banget tiap Sabtu. Waktu itu kan gue belum nikah, belum punya anak. Terus akhirnya gue nikah, gue punya anak, gue bikin tour. Nah semua orang nanya, kenapa setelah punya anak, punya istri, sekarang lo rajin bikin tour keliling Indonesia? Yeah. Ya jawabannya karena gue punya anak dan istri. supaya nggak di rumahmu. Pusing loh Pak. Anak gue 2. Semua orang bilang kan enak, punya 2 anak bisa saling jaga. Tapi mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi mereka saling serang. Mereka gue udah nggak ngerti gue. Bisa si adenya lagi jalan, kakaknya lagi main, adenya jalan ngeliatin kakaknya. Pak, udah. Kenapa kamu mukul kakak kamu? Pengen dia bilang. Terus gimana cara argumen sama Anak kecil? Anak kecil yang ngomong kayak pengen, akhirnya dimarahin apa segala macam. Pusing. Jadi gue ngerasa happy kalau gue bisa ngeluarin keresahan gue di atas panggung, gue bisa ceritain semuanya. Nah itu cuma dengan stand up comedy. Tapi ada boundaries gak sih, Dit? Ketika keresahan kita jadi materi. Iya. Maksudnya ini kayaknya keluarga gue gak perlu diumbar-umbar ini. Mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Maksudnya itu gimana sih formulasinya? Benar, semua orang tuh punya sensor pribadinya sendiri sih. Jadi kita pasti tahu lah batasan-batasan mana yang kayaknya oke apa enggak buat diceritain. Gue tuh paling sering ceritain istri gue juga. Nah cuman biasanya istri gue udah gue kasih tahu duluan materinya. Pernah ada yang ini jangan ya? Pernah nggak? Pernah. Sering lah itu. Sering. Filternya lu nggak tahu, pokoknya terserah dia aja. Dari dia filternya. Iya sekarang gue bisa ngeraba. Kadang-kadang kan gue bawain soal ya keluarga besar atau apa segala macam. Dia udah bisa ngeraba sendiri. Pernah debat gini nggak? Ini terlalu pribadi tapi banget lagi. Gue harus keluarin nih. Lu debat sama istri lu soal itu. Gak pernah. Tapi ya, yang keluar kan juga sesuatu yang gue keselin ya. Kayak misalnya dia tiba-tiba malam-malam datang ke gue, terus dia bilang, kan gue lagi bengong ya. Kan semua suami itu nanti suatu saat kalau lo menikah tuh lo akan merasakan bahwa suami itu cuma pengen satu sebenarnya. Kita tuh pengen hidup doang gitu sebenarnya. Ya benar. Karena kita udah nggak bisa gitu. Begitu lo punya istri, apa aja lo harus ngomong ke dia gitu. Lo diem udah nggak bisa. Lo kayak ngopi, diem itu nggak bisa. Pasti lo, kenapa sih kamu diem? Kenapa sih? Pasti digituin. Iya pasti itu. Makanya banyak, ini gue buka aja di sini. Makanya banyak suami-suami itu lama di kamar mandi. Iya benar. Iya. Kenapa? Karena kita punya ruang privasinya. Hidup aja gini. Nah, gua di sela-sela gua lagi pengen hidup waktu itu malam-malam, istri gua dateng, dia nonton TikTok, dapat sesuatu dari TikTok, dicobain ke suaminya. Apa itu? Nah dia lihat lah soal love language. Nah, dia tanya malam-malam love language kamu apa? Nah, gua nggak tahu apa itu love language ya, bahasa cinta. Gua juga baru dengar. Nah, aku harus tahu bahasa cinta kamu Indonesia bukan itu. Dia bilang kayak wah ribet banget, ada act of service, ada apa. Nah itu kita debat soal itu. Nah itu pas gua ngalamin itu, gua catet. Malam-malam gue catet, berapa lama gue kembangin, habis itu gue datang lagi dia, aku bawain kali ya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa dia bilang. Sama dia setuju. Aman.